Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Eh, Kapan pelaku melakukan suatu koordinasi untuk menghabisi korban? Apakah berjangka waktu 1 bulan atau beberapa minggu atau beberapa hari, ya? Karena memang ini kita lihat, ini jelas ini adalah kasus yang berencana. Satu hari, tanggal 17, sekitar siang sampai sore, almarhumah kita ketahui berangkat ya ke rumahnya Yoris untuk ngaliwat atau buat drum, ya, almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amelia datang ke rumahnya Yoris untuk buat drum. Di sana dihadiri oleh Yanti juga sebagai istri daripada Yoris dan dibantu juga oleh Danu. Nah, sayang sekali Pak Yosep tidak ikut karena Pak Yosep katanya ada di rumah, apakah di rumah TKP atau di rumah itu. Tapi sempat disampaikan oleh Yoris bahwa Pak Yosep tidak ikut. Nah, kalau kita lihat saksi-saksi yang selama ini sudah di BAP oleh pihak kepolisian, ada beberapa saksi yang melihat pergerakan pada saat malam hari. Dia menaik motor kurang lebih 55-60 km per jam, melihat ada 5 orang di TKP sekitar jam setengah 12-an, ya. Kemudian juga dia mendengar masalah mobil Alphardnya dalam keadaan mati gitu ya. Dan ada beberapa juga saksi yang melihat seseorang pagi hari gitu ya. Nah, itu saksi-saksi yang melihatnya di malam hari dan di pagi hari. Apakah tidak ada saksi yang melihat di tanggal 17, baik itu pagi sampai sore, pada saat terutama pada saat almarhumah berangkat ke Kasomalang bersama ke rumahnya Yoris, ya, kedua almarhumah berangkat ke Kasomalang. Nah, pada saat berangkat itu pada jam-jam segitu, apakah tidak ada saksi yang melihat pergerakan di TKP? Apakah ada orang yang masuk ke TKP? Nah, ini sebenarnya yang bisa jadi petunjuk jika ada memang seseorang yang masuk ke dalam TKP di jam-jam pada saat almarhumah ke Kasomalang. Kita tidak tahu, waktu itu disampaikan bahwa Pak Yosep tidak hadir, katanya di rumah. Saya juga tidak tahu apakah di rumahnya di rumah TKP ataukah di rumah Ibu Mimin, Pak Yosep. Saya kurang tahu, dan itu nanti bisa kita tanyakan kepada Kang Yoris ya, yang tahu. Nah, sekali lagi, pada saat almarhumah berangkat ke Kasomalang, apakah ada orang yang melihat pergerakan orang atau seseorang yang masuk ke dalam TKP? Nah, ini pun bisa jadi petunjuk. Sekali ini bisa jadi petunjuk jika memang ada, ya. Karena waktu itu hari masih siang, ya, masih sore, jadi masih ada bisa terlihat lah kalau ada seseorang yang masuk. Nah, memang yaitu CCTV yang ada memang tidak memberikan kualitas yang bagus. Ada CCTV yang di depan pencucian mobil. Menurut informasi yang saya dapat dari tukang cuci, bahwa si CCTV itu mengarahkan ke gerbang dianya, ke gerbang rumah dianya, karena memang untuk pengawasan rumah dianya. Nah, biasanya CCTV itu kalau misalkan masuk ke gerbang, maka lanjutannya itu akan kena, tetapi tidak sejelas fokus yang diberikan kepada gerbang itu. Jadi
kalaupun kena di sebelah sananya ya, di dekat tukang cucinya, itu menurut informasi yang saya dapat dari tukang cuci waktu itu, saya langsung ngobrol di sana, itu hanya di ujung jalan saja. Jadi kalau ada jalan aspal itu, kalau ini jalan aspal, kalau jalan aspalnya begini, jadi kalau CCTV-nya di sini, itu masuk cuma di ujung sininya saja nih, ya, di ujung jalannya. Jadi si tempat pencuciannya nggak kena. Nah, itu pun dalam keadaan buram. Itu informasi waktu itu dari pihak kepolisian pernah disampaikan bahwa CCTV-nya dalam keadaan buram, jadi tidak begitu jelas. Ya. Nah, memang sangat sayang sekali ya CCTV di daerah sana tidak begitu maksimal. Juga kita lihat juga CCTV yang ada di tukang jok ya, itu agak terlalu jauh memang ya. Kalau yang di depan pencucian motor itu mobil itu kurang lebih 100 meteran lah, kurang lah sekitar 60-70 meter lah ya. Nah, apakah ada pergerakan pada saat tanggal 17 sore atau siang pada saat almarhumah berangkat ke Kasomalang? Karena ini juga akan jadi sekali lagi petunjuk ya. Jika memang ada pergerakan masuk ke dalam rumah, kemudian apakah kembali lagi ke rumah atau diam di posisi TKP ya, kalau misalkan seperti itu pada saat tidak ada ke Kasomalang. Nah, apakah ada yang masuk apa tidak ke dalam, kemudian diam di TKP sampai malam hari? Mungkinkah itu? Tidak ada yang tidak mungkin. Misalkan contohnya ya, kalau dia masuk ke dalam TKP pada siang hari atau sore hari sebelum almarhumah kembali ke TKP, ke rumahnya, ada orang masuk ke dalam TKP, bersembunyi di TKP, bisa saja kan ya, bersembunyi bisa saja di bawah kolong kasur ya, bisa aja di balik apa, atau bisa saja masuk ke dalam parak di atas ya, bersembunyi di atas menunggu, bisa saja seperti itu ya. Sekarang pertanyaan kedua adalah, siapa penggagas awal untuk mengadakan botram itu? Siapa yang menggagasnya? Apakah memang almarhum yang menginginkan untuk mengadakan botram tersebut? Ataukah dari pihak Yoris yang menginginkan untuk botram tersebut? Ataukah dari ada pihak lain yang menginginkan botram tersebut? Ya, tentunya hanya yang masih ada adalah hanya Kang Yoris dan Yanti yang masih ada yang bisa menjawabnya ini. Apakah botram ini memang keinginan almarhumah atau hanya keinginan Kang Yoris, kita tidak tahu juga, atau ada keinginan dari pihak lain ya. Jadi sekali lagi tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan, sekali lagi pelaku sudah masuk ke dalam TKP pada saat almarhumah lagi ada di Kasomalang. Nah, sekali lagi kembali lagi saya tidak tahu apakah di TKP pada saat di Kasomalang almarhum ada seseorang yang standby sana. Kembali lagi katanya Pak Yosep tidak berangkat ke Kasomalang. Apakah standby di TKP ataukah standby di Ibu Min, saya juga kurang tahu seperti itu ya. Nah, ini kan sekali lagi apakah mungkin ada seseorang yang masuk ke dalam TKP pada saat itu, kita tidak tahu ya, karena tidak ada CCTV yang bisa melihat di sana. Dan tentunya ini sudah di BAP oleh pihak kepolisian tentunya pasti ya. Tapi kita kan tidak tahu isi daripada BAP semua, maka kita sebagai masyarakat hanya bisa menduga-duga, memperkirakan apakah mungkin seperti itu. Demikian pagi ini saya membahas masalah mungkinkah pelaku sudah masuk ke dalam TKP pada saat almarhumah berangkat ke Kasomalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Karena pasti suatu saat ada jejak yang akan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.